Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai presentasi ini, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yuliza Makfira dari Prodi Pendidikan Islam dan Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Widya Maisita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hak-hak anak dalam Islam. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih anak dalam pandangan Islam itu. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menjamin hak-hak anak sejak anak dalam kandungan hingga ia dewasa. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami dan memenuhi hak-hak tersebut. Nah, hak yang pertama di sini ada hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Larangan pembunuhan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 31 dan Al-An'am ayat 151, Allah menjelaskan tentang menghalangi pembunuhan anak. Menghalangi pembunuhan anak di sini baik itu anak dalam kandungan maupun anak yang sudah lahir ke atas bumi ini. Allah sangat membenci orang-orang yang membunuh anak. Seperti yang kita lihat saat ini, maraknya pembunuhan anak itu adalah menjelaskan seberapa minimnya pengetahuan kita pada saat ini tentang hak-hak anak, yaitu hak untuk hidup. Nah, selanjutnya nafkah dan tempat tinggal. Kewajiban orang tua memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak untuk anak. Tempat tinggal yang layak di sini tidak melulu tentang rumah yang megah atau rumah yang besar, tidak. Tetapi rumah yang layak itu adalah rumah yang menjauhkan anak dari panas matahari dan melindungi anak dari hujan. Nah, selanjutnya perlindungan dari kekerasan, menjaga anak dari eksploitasi dan penelantaran. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang tua yang menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi. Contohnya seperti menyuruh anak untuk meminta-minta, menitipkan anak ke panti asuhan, atau menelantarkan anak di jalan tunggang lantang. Di situ bisa kita lihat bahwa pada zaman sekarang sangat sedikit orang yang memahami bahwa hak-hak anak itu tidak hanya melulu tentang pendidikan atau hak hidup, tetapi juga mendapat perlindungan dari kekerasan, dari eksploitasi, dan dari penelantaran. Nah, selanjutnya hak atas identitas dan nama yang baik. Yang pertama ada nama yang baik, pemberian nama bermakna, hadis riwayat Abu Daud. Pemberian nama yang baik di sini yaitu memberikan nama sesuai dengan syariat Islam atau makna-makna yang tertulis dalam Islam. Kenapa sih harus nama yang baik? Karena di dalam Islam nama itu adalah doa. Maka semakin baik pemberian nama kepada anak, maka semakin baik juga doa atau harapan yang dititipkan orang tua agar anak kelak ke depannya sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya. Kedua, nasab yang jelas, penetapan garis keturunan yang sah dan jelas. Kenapa harus nasab yang jelas dan penempatan keturunan yang jelas? Karena seorang anak kelak ke depannya akan susah jika nasab dan keturunannya tidak jelas. Apalagi bagi seorang anak perempuan. Jika nasab dan keturunan tidak jelas, itu akan berdampak buruk ke depannya. Baik itu untuk dia ingin menikah ke depannya atau untuk hal-hal lain menyangkut tentang identitas dirinya. Selanjutnya ada pengakuan sosial, hak dikenal sebagai keluarga dan masyarakat. Hak yang ketiga ada hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Poin pertamanya ada pendidikan agama dan umum. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang lengkap bagi anak, hadis riwayat Ibnu Majah. Memberikan pendidikan yang lengkap bagi anak, baik dunia maupun akhirat adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang tua.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada hadis mengatakan bahwa kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Dari hadis di atas yang setelah saya sebutkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dunia ini kita harus mengemban pendidikan yang sama rata, baik dunia maupun akhirat. Tidak boleh berat sebelah atau berat ke dunia saja atau berat ke akhirat saja, tapi harus sama rata. Poin kedua ada karakter dan akhlak. Membentuk akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Dari poin kedua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang tua wajib memberikan atau membangun akhlak mulia pada diri anak sesuai dengan ajaran Islam. Berarti jika ada anak yang salah jalan atau tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bisa saja bukan salah anaknya, tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti itu. Orang tuanya lah yang mengajarkan dia tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pengembangan potensi, mengoptimalkan bakat dan kemampuan anak sesuai dengan peluang. Dari poin ketiga ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang tua harus mampu mengoptimalkan bakat dan kemampuan anak sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Orang tua tidak bisa memaksa anak harus bisa semua hal. Di zaman sekarang, kebanyakan orang tua memaksa anaknya harus bisa basket, renang, matematika, bahasa, padahal itu adalah salah satu melanggar hak pendidikan anak, karena setiap orang tua harus bisa mengembangkan dan mengoptimalkan bakat anak sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan bakat anak yang lain ya, tapi kita harus mengoptimalkan sesuai dengan kemampuan anak. Kita tidak bisa memaksa. Hak keempat adalah hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Pemberian ASI eksklusif diberikan selama 2 tahun sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, dari poin pertama ini, kita sebagai orang tua, terkhusus ibu, kita harus memahami bahwa pemberian ASI selama usia anak hingga 2 tahun adalah hak yang wajib kita berikan kepada anak kita. Dan sebagai seorang ayah, kita juga harus menopang atau menyokong baik dari pemberian makanan yang bergizi untuk seorang ibu, atau memberikan makanan atau berbagai hal yang disukai ibu. Agar apa? Agar ASI yang diberikan ibu stabil atau eksklusif selama 2 tahun. Selanjutnya ada nutrisi seimbang. Selain pemberian ASI, sebagai orang tua juga kita harus memenuhi kebutuhan gizi anak untuk tumbuh dan kembang anak agar optimal. Pemberian gizi di sini mulai dari makanan ataupun mengajak anak imunisasi, itu salah satu hal yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, poin selanjutnya adalah akses kesehatan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, terkhusus untuk anak yatim dan semua anak. Akses kesehatan di sini adalah memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, pemberian vitamin ataupun pemberian di saat anak sakit. Itu adalah salah satu kewajiban bagi orang tua dan juga masyarakat. Selanjutnya ada tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Pertama, orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Memberikan teladan dan pendidikan sejak anak usia dini adalah kewajiban bagi tiap orang tua. Yang kedua adalah masyarakat
mendukung menciptakan lingkungan aman dan kondusif. Selain orang tua, masyarakat juga memiliki peran yang penting bagi tumbuh dan kembang anak. Menciptakan lingkungan yang aman dan juga kondusif bagi anak adalah kewajiban bagi kita sebagai masyarakat. Selanjutnya adalah peran negara, melindungi dan memenuhi hak anak secara menyeluruh. Selain orang tua, masyarakat, peran negara juga berperan penting dalam memenuhi hak-hak anak, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Selanjutnya ada implementasi hak anak dalam kehidupan. Pertama, pendidikan keluarga Islami, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan religius. Kedua, dukungan program pemerintah, partisipasi aktif dalam program anak berbasis syariat. Ketiga, kampanye kesadaran mengajak masyarakat peduli atas hak-hak anak. Selanjutnya, organisasi peduli anak, gabungan lembaga sosial yang membela hak-hak anak. Nah, sebagai orang tua, masyarakat, dan juga pendidik, kita mungkin diwajibkan atau wajib mengikuti berbagai program-program seperti program pemerintah, partisipasi aktif dalam program anak berbasis syariat, kampanye kesadaran tentang hak-hak anak, atau mengikuti organisasi-organisasi yang peduli tentang hak-hak anak. Nah, adapun kesimpulan dari materi saya ini adalah anak adalah aset umat, yaitu investasi jangka panjang memenuhi hak-hak anak, memperkuat peradaban Islam dan Islam di masa depan. Selain itu, anak adalah generasi pemimpin dan ulama. Anak berkualitas jadi penerus penggerak umat. Selanjutnya, masyarakat ramah anak. Bersama ciptakan lingkungan yang menjaga nilai-nilai Islam. Maka sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.